Di usia 40 tahun lah saya ngalamin itu karena memang, dengan kondisi kayak gini terus atau pola hidup yang tidak baik, kemudian pola makan yang tidak bagus juga, otomatis kan saya sering sakit lah gitu kan. Udah badan kurus, kemudian juga tambah stres gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau ya saya harus sehat. Nah waktu itu saya di Sukabumi gitu. Sukabumi saya pernah jatuh gitu, saking parahnya MAH itu, sampai ya istilahnya saya, pingsan sih enggak, cuma lemes aja badan itu langsung saya jatuh di lantai gitu. Kemudian ya alhamdulillah ditolong oleh teman-teman di sana, akhirnya saya dibawa ke klinik. Nah di klinik itu setelah diperiksa-periksa ya saya memang baru tahunya di situ, "Anda kena MAH," katanya, "parah," katanya. Ya alhamdulillah kerasa lah gitu dengan, kita ya merubah pola hidup, pola makan, ya menjadi ya nggak pernah sakit lah intinya gitu. Iya. Itu sih Rul yang betul. perlu kita ya mungkin pengalaman saya bisa dijadikan, ini juga ke teman-teman terutama yang, yang sering begadang lah mungkin yang kerja, jadi wartawan ataupun yang di ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ngobrol apa nih Kang untuk podcast hari ini? Ya kayaknya sih lebih enak tentang gaya hidup lah, gaya hidup sehat. Karena memang sehat itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita dan mungkin ya investasi juga gitu. Jadi kalau tidak sehat ya kita tidak bisa kerja, tidak bisa aktivitas dan tentunya tidak bisa bahagia gitu kan. Justru orang sakit ini keinginannya cuma satu gitu. Kalau orang sakit nih, inginnya sehat gitu. Makanya kita yang sehat ini bagaimana bisa merawat kesehatan dan menjaga terus kebugaran gitu. Seperti itu sih. Ada pengalaman apa nih? Ngomong-ngomong soal sehat nih ya. Sebelumnya ada pengalaman sakit parah yang sampai nggak bisa beraktivitas gitu Kang? Sebenarnya saya mengalami dulu lah gitu karena memang pola hidup kita kita kan dulu di redaksi gitu waktu masih aktif jadi pembimbing redaksi ataupun waktu itu Redpel ataupun Korlip mau nggak mau kan kita itu pola hidupnya juga kurang begitu sehat lah gitu kan. Pertama ya yang jelas harus begadang kan. Tiap malam harus begadang, kemudian setelah itu bangunnya pasti siang gitu kan. Ya banyak malas-malasannya gitu kan. Bangun siang otomatis pola-pola hidup seperti ini ya kurang baik kalau misalkan terus-menerus dan itu memang dilakukan terus-menerus. Jadi akibatnya itu ya banyak penyakit mulai menyerang gitu ke diri saya sendiri gitu karena dari pola hidup yang tidak baik. Kemudian ke pola makan yang tidak baik juga gitu. Akhirnya dampaknya itu mungkin ya kalau saya sih sakit MAH gitu. Karena jarang makan gitu, makannya nggak teratur, otomatis MAH akan naik dan kemudian ya dari MAH juga kena diabetes, kena darah tinggi dan lain sebagainya gitu. Ketika usia itu mencapai 40 tahunan. Ya waktu sebelum 40 tahun sih oke-oke saja. Saya pernah sehari itu bisa cuma makan sekali gitu. Karena sibuknya liputan harus dari Bogor kemudian ke Cilengsi ke Cigombong gitu kan. Itu mobilitas yang cukup luar biasa gitu. Dari tengah kemudian ke ujung timur Bogor, kemudian ke ujung selatan Bogor gitu dalam satu hari gitu. Itu kalau dijamkan itu ya kurang lebih hampir 8 jam lah gitu kita di lapangan. Belum nanti malamnya kan. Malamnya kita istilahnya mengolah berita tadi itu gitu. Malamnya begadang gitu. Nah itu. Ya itu kan berpengaruh Kang. Pola hidup nggak sehat, terus makan juga kurang ya kesehatan juga langsung turun. Ya, terus akhirnya yang pada parahnya itu kapan Kang? Saat sakit parah terus mutusin udah saatnya untuk berubah lah gitu. Pola gaya hidupnya terus kesehatannya.
Gimana Kang? Ya. Mungkin di usia 40 tahun lah saya ngalamin itu karena memang dengan kondisi kayak gini terus atau pola hidup yang tidak baik, kemudian pola makan yang tidak bagus juga, otomatis kan saya sering sakit lah gitu kan. Udah badan kurus, kemudian juga tambah stres gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau ya saya harus sehat. Nah waktu itu saya di Sukabumi gitu. Sukabumi saya pernah jatuh gitu, saking parahnya mah itu. Sampai ya istilahnya saya pingsan sih enggak, cuma lemes aja badan itu, langsung saya jatuh di lantai gitu. Kemudian ya alhamdulillah ditolong oleh teman-teman di sana, akhirnya saya dibawa ke klinik. Nah di klinik itu saya diperiksa-periksa ya, saya memang baru tahunya di situ, Anda kena mah katanya, parah katanya. Akhirnya saya disuntik, kemudian dikasih obat gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu sih sembuh gitu, mahnya mulai ini. Tapi ketika obat itu ya tidak mengkonsumsi obat itu lagi gitu, kerasa lagi gitu. Dan itu ya mohon maaf lah, saya udah keluar muntah darah, kemudian juga itu juga keluar darah gitu, pengeluaran lah gitu. BAB juga darah, muntah darah juga semuanya ternyata ya saking parahnya waktu itu. Yes. Nah makanya saya setelah itu saya ingin ya hidup sehat lah gitu. Nah caranya ya saya buka-buka, ya kalau sekarang kan literasinya cukup banyak lah, kita bisa dilihat di ya internet ataupun di medsos. Nah, banyak ajakan-ajakan untuk hidup sehat itu cukup banyak. Kemudian di literatur juga, di buku-buku ataupun di naskah-naskah yang ada di media massa mainstream, di koran juga banyak yang mengungkapkan dan memaparkan itu. Maka saya sering baca-baca itu juga, akhirnya mulailah saya bertahap itu bangun tuh mau nggak mau harus pagi gitu. Kalau dulu bangunnya itu jam 9, jam 10, nah sekarang saya setelah sholat subuh ya tidak tidur lagi gitu. Nah setelah sholat berawal dari situ ya saya tiap pagi itu jam 6 tuh jogging. Jogging kemana, yang penting jalan aja lah gitu, yang penting gerak aja, nggak tidur lagi gitu. Nah setelah itu saya kadang ya jogging keliling lapangan. Kalau di Sukabumi, waktu itu kan saya Sukabumi, nah, saya lapangan di alun-alun lah gitu, di keliling lapangan Merdeka waktu itu. Nah, kurang lebih 1 jam 2 jam, tapi ya itu tadi untuk belajar konsisten yang rada berat gitu, sulit sekali. Makanya kalau jogging kan istilahnya nggak ada nggak ada gamenya, nggak ada humornya gitu, nggak ada permainan gitu. Makanya saya mencoba itu tadi olahraga-olahraga. Saya dari futsal, saya mencoba futsal yang bisa komunikasi dengan sesama orang lah gitu, misalnya dengan sesama rekan kerja, rekan kantor gitu. Kita coba dengan seperti itu, tapi ya itu tadi gitu kan, paling seminggu sekali futsal, nggak tiap hari. Kemudian saya coba lagi, nah ini yang terakhir saya coba tenis meja gitu, pingpong lah gitu kan. Ternyata permainan ini cukup enak gitu kan, cukup menggembirakan lah, fun, nah, dan tidak harus dengan banyak orang. Kalau futsal kan minimal kita harus punya teman 5 orang tambah 5 orang, 10 orang lah gitu kan. Nah kalau ini cukup 2 orang pun bisa gitu kan. Dan dari tenis meja bisa prestasi ya, mewakilin Kota Bogor, terus mewakilin Jawa Barat, ya kan? Alhamdulillah. Tapi dalam kelompok wartawan. Wartawan iya. Wartawan bukan atlet, karena saya juga belajar pingpong juga di usia 40 tahun itu gitu, baru bisa di situ. Tapi ya tujuan saya itu tadi, sehat tadi. Yeah. Tapi kalau dengan pingpong itu alhamdulillah saya bisa ikuti Kominfo Cup yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya juara kedua juga gitu. Kemudian di Porwanas, Pekan Olahraga Wartawan Nasional, di 2 kali di Malang kita juara umum. Dan kemudian terakhir di Kalimantan Selatan di 2024 ya juara umum juga gitu kan. Itu alhamdulillah berkat itu tadi gitu. Ya tujuan utama sih awal-awal itu hanya ingin sehat aja gitu. Ingin lepas dari keterpurukan penyakit lah, diterang penyakit. Ya. Itu sih kan bener yang dirasa saya juga udah 40 mulai kerasa gitu kan. Iya. Kerasa ternyata
seperti ini, udah kepala 4, terutama di ini di sendi-sendi gitu ya, persendian di ini otot. Kalau jarang olahraga atau gerak pasti kerasa banget. Betul. Makanya sekarang ya sama Kang, dari pokoknya sejak divonis kena COVID, sejak kena COVID ya. dari 20 terus divonis juga ada diabetes golongan tipe 1 ya. Jadi mulai tuh mutusin itu hidup sehat, mulai bener konsistensi susah Kang. Nah itu. Jalan pagi gitu kan, jogging. Akhirnya mulai tuh main bola, futsal kan, dan ngajak wartawan. Ya sampai sekarang masih gitu. Terus sekarang juga coba untuk jogging-jogging kecil lah, biar ya supaya memperpanjang usia 1 hari lah. Kalau kita olahraga kata gitu Kang. Nah itu apalagi diabetes itu sangat jahat sekali gitu. Ketika kita diabetes itu pasti kalau gula lah itu, diabetes kan gula kan, kalau udah makan itu pasti ngantuk. Nah itu ketika ngantuk itu harus kita lawan gitu. Nah lawannya itu ya dengan gerak itu. Makanya banyak yang nanya, Ror bisa kurus resepnya? Gampang, sakit diabetes aja. Bercanda gitu. Itu sih kurangin gula aja, kurangin gula. Diabetes itu bahaya sekali itu. Kurangin gula. Itu karena kan kegiatan kita itu sangat dimanjakan gitu. Kalau dulu kan orang itu mau kemana-mana gitu, jalan kaki gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kita mau dari rumah ke kantor aja kan naik kendaraan motor kan, atau mobil. Nah kemudian di kantor sendiri kan udah, silakan dari kendaraan kita jalan sebentar naik lift gitu. Dan geraknya sangat sedikit sekali gitu. Sementara yang dikonsumsi oleh kita itu makanan yang ya mohon maaf yang ya kolesterolnya tinggi gitu kan, karbohidratnya tinggi gitu kan. Kadang nasi, ketika ini yang bergizi, memang bergizi sih kayak daging dan konsumsi susu dan lain sebagainya itu dibuang. Nah itu nggak seimbang gitu antara pemasukan dan pengeluaran. Nah itu juga jadi bahaya gitu. Kadang tidak juga hanya ketika setelah beres jam kerja ya masih nongkrong juga kan. Dulu kan tengah malam kadang sampai jam 2 nongkrong. Nah itu gitu. kan harus paginya ada liputan lagi pagi-pagi. Pasti kondisi ngantuk gitu kan. Makanya saya diupayakan sekarang itu tidur tuh jam 10 harus sudah tidur gitu. Walaupun ada kerjaan gitu kan, kita kontrol dulu, kalau sudah beres baru kita tidur. Jam 10 tuh maksimal harus sudah tidur, nanti bangun lagi jam 4 lah, jam 4 sebelum subuh atau pas subuh lah gitu, paling telat. Itu udah mulai aktivitas lagi dari sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, nah kita juga ya istilahnya sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi sehat mental juga gitu. Nah sehat mental ini ya kita dengar kajian-kajian gitu kan, tentang motivasi hidup, tentang agama dan lain sebagainya, itu juga penting. Nah setelah itu baru aktivitas pagi. Nah saya tiap pagi saya terus terang ya selain jogging, dilanjut dengan itu tadi pingpong gitu. Karena saya punya komunitas gitu kan, komunitas ya tiap pagi sama aja squad subuh namanya, squad subuh. Jadi setelah sholat subuh kita ngaji, nah kemudian kita langsung latihan pingpong gitu kan. Nah itu sampai jam 8 maksimal. Nah jam setengah 8 atau jam 8 kita langsung masuk kantor gitu. Jadi yang sulit itu memang menjaga konsistensi. Iya betul. Nah, tapi itu tadi, ketika kita punya tekad, punya niat, pengen sehat, pengen ini ya, itu harus dijalankan gitu. Nah, setelah kita punya tekad ya insya Allah lah bisa lah gitu kan. Mungkin di usia-usia 40 itu juga dicari ya olahraga yang katakanlah yang ada komunitasnya gitu. Yang bisa, apalagi kan sendi nih umur 40 tahun itu udah mulai kerasa. Sehingga kerasa kan sendi pasti ini kan karena usia kan badan. Ketika pernah tuh main bola dengan lawan itu masih 20-30 tahun ke bawah, 19, 21, 25 gitu. Ketika adu lari gitu udah nggak kuat, udah bener. Jadi memang sih usia kepala 4 itu emang angka rawan. Kalau yang dari, kecuali kalau yang dari masih udahnya konsisten olahraga sih nggak bakal kerasa, tapi kalau yang baru mulai olahraga
jelang usia Ya. 40 pasti sangat kerasa itu kalau langsung olahraga Ya. yang berat. Makanya dicari olahraga-olahraga yang katakanlah yang sangat ringan gitu. Kalau futsal, bulu tangkis, atau Itu udah sepak bola itu berat, sangat berat lah ya, gitu. udah Atau apalagi 40. poli kan butuh loncatan. Badminton juga sama. Yang saya cocok itu ya itu tadi. Mungkin ya pingpong kan nggak begitu banyak gerak banget, cuma memang cepat aja gitu. Tapi untuk yang saya lihat di komunitas saya itu sampai usia 70 tahun gitu, kakek-kakek itu ada yang ya masih bisa gitu. Bahkan mereka berprestasi gitu. Kalau tingkat tarkam lah gitu kan. Ya mereka juga sama gitu ngelihat olahraga ini juga hanya untuk sehat aja gitu. Prestasi sih nomor 2 lah gitu kan. Sekarang kan olahraga udah masuk ke gaya hidup Kang ya. Contoh Betul. yang bisa dimainin oleh orang-orang kepala 40 tahun ke atas ada golf, tenis juga, Ya, tenis pedal, meja. tenis, Sekarang terbaru pedal. Terus tenis, yang rutin berenang, sepeda sama jogging atau jalan itu sangat aman lah karena nggak banyak ngabisin tenaga, nggak banyak memperberat kaki. Nah itu makanya pilih olahraga yang ada netnya gitu. Kalau ada netnya otomatis kan tidak bersentuhan fisik gitu. Tidak tabrakan ataupun hal-hal yang bersentuhan langsung gitu, itu sangat resiko cedera gitu. Kalau yang ada netnya ya insya Allah sih karena dipisahkan gitu. Kalau mau lari atau jogging juga bisa gitu. Tapi itu tadi kalau jogging dan lari itu memang harus saya luar biasa lah, harus punya tekad yang kuat gitu. Karena di situ tidak ada ketawa-ketawanya, tidak ada permainannya gitu. Lari serius gitu kan sendiri gitu kan. Tapi ya kalau bisa sih diselingi dengan olahraga yang ada permainannya, ada gamenya gitu, yang membuat orang itu bisa tertawa, bisa sedih, bisa kalau menang kan senang gitu kan, kalau misalnya kalah sedih gitu kan. Nah itu yang seperti itu yang kadang membuat adrenalin juga semakin naik gitu kan. Ketika kita lawan pemain yang lebih jago dikit gitu kan, gimana caranya kita harus menang. Kalau menang senangnya luar biasa, tapi kalau misalkan kalah berarti kan evaluasi diri harus gimana-gimananya gitu. Dan saya rasakan di tenis meja atau pingpong ini juga cukup hidup itunya ada pelatihnya, ada ini, jadi kita harus teori-teorinya juga banyak gitu kan yang bisa dipelajari dengan istilahnya tenaga juga nggak begitu besar gitu kan, hanya ya istilahnya ringan saja ya bola itu bisa mantul kembali kan, karena dasarnya kan ada karet, bolanya juga ringan gitu. Jadi asal balik-balik aja gitu kan, ya udah masih bisa gitu. Apalagi di pingpong juga ada karet licin, ada karet bintik gitu kan. Biasanya kalau kakek-kakek itu yang udah tua, udah 50 tahun ke atas itu biasanya pakai bintik yang hanya menahan-nahan aja, yang penting buat itu mantul-mantul aja gitu. Dan itu seninya di situ lah gitu. Orang tambah senang, tambah bisa mengalahkan yang muda terutama. Nah itu suatu hal yang luar biasa gitu. Karena memang usia kita nih usia yang 40 tahun ke atas, ya mau nggak mau ya selain olahraga juga mental kita juga harus senang gitu kan, harus bahagia gitu kan, harus ada ketawanya gitu. Ya kalau misalkan sedih lagi kan ataupun stres gitu, itu malah menimbulkan penyakit gitu kan. Makanya harus imbang juga gitu antara yaitu tadi olahraganya juga harus yang have fun gitu, yang senang-senang gitu kan. Karena ya sudah sudah berumur itu ibaratkan kendaraan gitu. Kalau kendaraan yang udah tua itu pasti banyak yang perlu diganti spare part-nya itu. Sama dengan kita gitu, manusia juga sama. Ketika udah usianya udah tua ya seperti ya udah mendekati ini ya banyak yang harus diganti gitu kan. Tapi kan kalau kita nggak bisa ganti kan, caranya harus merawat gitu kan. Yang udah rusak ya kita rawat, jangan sampai rusak banget lah gitu. Ya memang suatu saat nanti ada satu titik juga gitu kan, orang itu ada umurnya lah gitu kan. Mungkin kalau umur kita ya usia-usia ya 80-90 tahun lah di Indonesia, mungkin 80 tahun tuh bonus. Udah luar biasa gitu. Ya gitu Kang Ruri. Iya. Berarti makanan juga berarti penting kan? Jaga makanan juga. Ya.
sangat penting. Makanan itu kalau bisa ya, saya tiap hari yang selalu bawa pisang gitu kan. Pisang itu Kalau hanya sekarang apa untuk makanannya? Yang kalau dulu kan ya apa penyakit umumnya wartawan kan makan sembarangan ya. Ya kadang sarapan pagi diganti siang. Terus kadang apa udah makan jam 5, jam 1 juga makan gitu. Makan juga nggak teratur, kadang gorengan, Indomie, nasi Padang gitu. Nah, kalau Kang tuh sekarang apa makannya, Kang? Nah, kalau saya sekarang masih rutin sih. Jadi saya pagi itu harus sarapan. Sarapan yang utama itu sarapan itu ya saya menghindari ya gorengan memang sih. Gorengan sama apa? Gorengan sama yang Tepung. ya mie lah kayak itu, mie-mihan lah gitu Tepung, kan. ya. Nah, menghindari itu gitu. Jadi udah dirutin kan, kalau mah itu kan penyakit apa ya, karena kita tidak teratur makan, berarti sembuhnya itu dengan teratur makan gitu. Jadi harus sarapan, kemudian jam 12 makan, kemudian maghrib jam 6 itu harus makan juga. Kalau telat aja udahlah, pasti akan mengalami ini lagi gitu, kambuh lagi gitu. Harus rutin itu. Nah, jenis makanannya itu ya mungkin harus perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan lah kayak gitu. Karena itu juga menjaga keseimbangannya itu gitu. Walaupun ya katakanlah saya badan ya kurus gitu kan, tapi dengan pola hidup yang sehat tadi itu paling tidak ya kita nggak sakit lah gitu. Badan gemuk kurus itu nggak masalah sebenarnya, bukan jaminan. Ya, yang penting kita badan kurus itu ternyata dari sakit, dan badan gemuk itu pasti banyak penyakitnya, bukan jaminan. Nah, yang penting sehat aja gitu. Kita sehat, kalau sehat itu kan kemana-mana juga bisa. Ya istilahnya aktivitas bisa lancar, cari uang juga bisa ya lancar juga gitu kan. Seperti itulah. Ya. Saya pernah ngalamin, Kang, 2011 waktu masih jadi reporter ya, sakit. Itu liputan GKI Yasmin, napas hangat, panas banget. Kalau kata teman-teman wartawan, muka saya pucat gitu. Nyata pas sorenya dibawa ke PMI, baru itu karena ketahuan ada sakit ya, buang air besar, buang air besar, ada darah itu. Nyata kena namanya penyakit itu wasir gitu, wasir kan darah. Dan di situ ketahuan tuh nyata tanpa dia sadar itu hemoglobin sel darah merah tubuh kita itu turun. Kalau laki-laki dia kan antara 16 sampai 18, saya malah di angka 4. Dan itu butuh transfusi darah. Untuk malamnya Senin hari langsung transfusi darah. Supaya ya kalau turun lagi mungkin bukan di ruang rawat biasa, tapi mungkin di ICU, Kang. Ya, dan kemarin COVID juga kan COVID, alhamdulillah 2 minggu ngerasain sendirian gitu. Di kanan kiri depan plastik semua, banyak stres kan, gabung dengan orang-orang yang sama sakitnya. Iya, dan memang kerasa kata Pak Wamen Dagri Bimare kan, dia kan COVID dulu ya, pertama ya, dan kerasa ketika stres itu bukannya sembuh malah makin sakit. nambah. Makanya. Jadi gimana melepaskan dari COVID kemarin, sembuhnya seperti apa itu? Bisa. 2 minggu dirawat masih nyesek, Kang. Sempat kepikiran untuk di rumah, kebetulan ada tabung oksigen ya, punya bapak saya kan ada jantung juga. Sempat pikir pas sudah pulang ke rumah pengen pakai oksigen di rumah. Cuman pada saat itu gak bisa ketergantungan terus. Akhirnya mau nggak mau kan belajar kan, jadi kirimin video juga cara pernapasan bagi yang COVID itu seperti apa. Itu mulai tuh belajar napas lagi, terus juga pelan-pelan jalan. Jalan keliling. Joggingnya. Enggak, jalan masih lemas. Di rumah aja dulu bolak-balik dari dalam keluar gitu. Pemulihan kurang lebih 3 bulan, Kang. Bahkan saya naik tangga aja nggak kuat. Waktu itu ya, ada seminggu
sampai 3 bulan naik tangga kan dulu mati ya kantor ya. Saya ke sini aja nggak kuat, hanya kuat sampai lantai 2 turun lagi. Gitu. Akhirnya ke atasan kan bilang saya ini WFH dulu deh gitu. Kecuali kalau misalkan kantor paling di kafe ngetik ya kan absen gitu. Soalnya untuk naik ke sini aja benar-benar nggak kuat napas gitu. Ya mungkin bisa sekitar 6 bulan lah baru bisa normal lagi. Udah bisa udah bisa aktivitas normal lagi. Emang berat sih Kang, berat banget. Sampai saya sekarang jadi sering pelupa. Soalnya kan efek COVID itu kan yang efek panjangnya kan macam-macam ya. Kadang ada yang kita kayak lupa. Saya itu ngalamin sekarang. Kayak lupa gitu tiba-tiba. Padahal misalkan udah naro udah buka ini ya kunci motor. Terus kunci motor mana ya gitu. Ternyata ada di sini di jaket itu. Contohnya kayak gitu. Dan memang dari situlah penting sehat. Ya jaga kesehatan. Terus untuk ke aktivitas lain itu? Jadi misalkan olahraga selain jogging gitu apa ada? Sekarang sih rutinkan. Ya rutin sekarang ini Kang jalan sehat sama jogging. Rutin itu. Sebisa mungkin. Seminggu berapa kali? Seminggu kalau di rumah itu bisa 2 kali gitu. Terus kalau ditambah yang di kantor kan sekali. 3 kali gitu. Ya memang harus idealnya sih seminggu 5 kali lah. Kalau bisa sehari setiap hari ya, setiap pagi lah gitu kan. Karena kalau diseling-selingin tuh bakal lupa gitu, sulit konsisten lah gitu. Paling susah tuh ngatur jadwal tidur Kang. Iya, kan udah biasa kan tidur jam 12, setengah 1. Sekarang mau tidur di jam 10, jam 11 aja nggak bisa. Masih susah gitu. Sulit tidur berarti ya. Belum lagi kan kalau masih kepikiran ini udah beres apa belum ya, takut kerjaan ada yang belum beres itu tiba-tiba tidur nanti kok ada masalah judul atau apa kan. Kurang jadi nggak. Bangun jam berapa bangun? Subuh. Terus setelah sholat subuh tidur lagi? Enggak, tergantung. Kalau misalkan saya tidurnya larut jam 1:30, kalau ngantuk tidur bentar. Tidurnya paling nggak habis subuh, jam 6, setengah 7 tidur. Nah kalau bisa ya itu tadi jam 6 jam 7 jangan tidur. Iya. Dipakai aktivitas. Nah mau tidur lagi jam 11, 11 siang baru tidur lagi boleh. Iya. Atau jam setengah 11 lah gitu, sampai zuhur lah gitu. Itu yang terbaik gitu kan. Kalau ya itu tadi kan saya juga belajar gitu, belajar dari pola hidup tadi itu, karena kan ada organ-organ tubuh kita itu yang harus diistirahatkan. Nah ketika malam jam 11 sampai jam 4, nah itu kan jantung itu harus istirahat itu. Dan si limpa dalam sama hati berarti yang harus istirahat. Nah begitupun ketika kita bangun gitu katakanlah jam 4 atau jam 4:30 gitu kan subuh. Nah itu tuh tubuh udah harus bergerak lagi, beroperasi lagi. Nah itu jangan diistirahatkan gitu. Ketika jam 6, jam 7 tidur itu sebenarnya kurang bagus gitu. Saya pernah ngalamin itu soalnya. Pernah dulu memang ya katakanlah pulang jam 1, jam 2 gitu. Otomatis setelah sholat subuh tidur lagi. Nah itu ternyata nggak baik gitu. Malah ya akhirnya menimbulkan penyakit tadi itu karena ada organ tubuh yang harusnya jalan, harus kerja, ini dia istirahat gitu kan. Nah itu harus biarin aja kerja, karena itu kan siklus hidup yang harus alami gitu, harus tubuh itu juga harus nggak boleh istirahat terus gitu kan. Istirahatnya itu yang malam tadi itu gitu. Ketika pagi gitu jam 6 jam 7 gitu kan. Ada pepatah kan banyak kalau misalkan tidur lagi rezekinya dimakan ayam lah gitu kan. Nah itu juga sebenarnya orang tua dulu juga udah mengajarkan ke kita bahwa ketika jam 6 jam 7 itu harus jalan aja aktivitas, jangan sampai tidur gitu kan. Nah baru ketika udah ngantuk banget jam 10 jam 11 lah sampai jam 12 tidur lagi. Nah kemudian jam 12 ya aktivitas lagi seperti biasa gitu. Sore pun jangan jam 3 ke bawah itu
nggak boleh tidur. Ya boleh tidur lagi nanti ya malam lagi gitu. Nah ketika kita bisa merubah pola hidup itu, insya Allah ya sampai hari ini saya ya bukannya ini ya, ketika merubah pola-pola tadi itu, dulu saya masih tidur tuh sore masih tidur gitu, ternyata nggak boleh. Itu malah memang jadi sering sakit gitu. Ada aja dalam setahun itu 4 kali sakit lah, tapi alhamdulillah dengan merubah pola tadi itu, pola-pola hidup tadi itu, sampai hari ini saya hampir ya 4 tahun 5 tahun itu nggak mengalami sakit itu. Paling biasa itu pun sembuh hanya ya 3 hari udah sembuh lagi gitu. Ya alhamdulillah kerasa lah gitu dengan kita ya merubah pola hidup, pola makan ya menjadi ya nggak pernah sakit lah intinya gitu. Itu sih Ron, yang perlu kita ya mungkin pengalaman saya bisa dijadikan ini juga ke teman-teman terutama yang yang sering begadang lah, mungkin yang kerja jadi wartawan ataupun yang di pabrik yang begadang juga ya seperti itu gitu. Harus ketika ya idealnya malam waktunya tidur, siang itu waktunya kita beraktivitas gitu sih intinya. Betul. Baik Kang, nanti kita sambung ngobrol. Siap. Topik lain yang menarik. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.